Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagunging Dumadi. Pemirsa dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan Kelamung Putro. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, di kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dari Kapitayan. Tetapi sebelum itu, karena kemarin saya bertemu dengan teman-teman saya dan teman-teman saya mencoba untuk bertanya, apakah ciri dari orang-orang Kapitayan? Baiklah, saya akan menjawab ini terlebih dahulu. Untuk bisa menyebutkan orang itu Kapitayan atau tidak, itu dengan ciri yang mudah. Tanya saja seseorang itu, apakah memiliki Tuhan? Kalau dijawab memiliki Tuhan, maka dia adalah Kapitayan. Tetapi harus dipertegas dengan pertanyaan yang kedua. Tanya kepada mereka, apakah kamu memiliki Tuhan itu punya sebutan? Kalau punya sebutan, apa sebutannya? Maka kalau dijawab Allah atau Tuhan Allah atau Trimurti atau Gusti Allah, itu tandanya dia bukan Kapitayan. Mengapa demikian? Karena Kapitayan itu tidak berani memberikan sebutan kepada Tuhan yang dianggap suci dan mulia. Nenek moyang kita jujur dalam arti di samping dia tidak berani memberikan sebutan nama karena merasa dirinya tidak pantas untuk memberikan nama zat yang sangat disucikan, maka dibiarkan tidak ada namanya. Oleh sebab itu hanya disebut dengan suwung atau kosong. Oleh sebab itu mudah kan? Kalau mereka itu menyebutkan nama Tuhannya, berarti dia bukan Kapitayan. Begitu cirinya. Pemirsa dimanapun Anda berada, sebenarnya prinsip-prinsip dari Kapitayan itu dibangun oleh tiga hal. Dibangun oleh tiga yang saling bersambungan. Tiga hal yang saling berhubungan erat. Tiga hal itu tidak lain adalah Tuhan atau yang disebut dengan zat yang berkuasa, yang disebut dengan Sang Hyang Toyo atau si Dia, Sang Dia yang Maha Kosong. Kemudian dengan alam adalah sebagai ciptaannya. Kemudian yang ketiga adalah manusia. Jadi Tuhan, alam, dan manusia merupakan trilogis yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Nah, oleh sebab itu prinsip dasar yang seperti ini nanti akan diimplementasikan dalam manusia sebagai inti dari apa yang ada ini. Maka di sana ada yang disebut dengan sangkan, paran, dumadi, yaitu cahyo asal, yaitu Sang Hyang Toyo, penguasa dalam kekosongan,
penguasa yang suwung ini memancarkan cahaya-cahaya keabadian. Cahaya-cahaya keabadian ini disebut dengan prakerti. Berkumpulnya cahaya-cahaya keabadian yang disebut dengan prakerti ini, maka akan berproses. Karena masing-masing cahaya yang berjuta-juta, bermiliar-miliar itu memiliki kekuatan, memiliki daya. Nah, daya yang dipancarkan oleh cahaya abadi ini akan berproses. Nah, proses inilah yang disebut dengan prakerti. Dari proses inilah kemudian menjadi sebuah cahaya mulia, yang jumlahnya cahaya mulia ini juga bermiliar-miliar. Cahaya mulia ini, atau yang disebut dengan cahyo mulyo ini, nanti akan mewujud. Cahyo mulyo inilah yang disebut dengan ruh suci. Nah, ruh suci ini kemudian memercikkan percikan-percikan cahayanya. Percikan-percikan cahaya dari ruh suci ini akan melahirkan yang namanya sukma. Nah, sukma ini yang sudah diisi dengan ruh suci dari percikan-percikan ruh suci tadi, maka sukma ini akan memiliki sebuah isi yang mana sukma ini terisi 3 hal. Di satu sisi diisi 4 hal di satu sisi, kemudian juga diisi 4 hal di satu sisi. Jadi ada 3 hal di dalam sukma ini yang selalu berhubungan. Bagian yang pertama tidak lain adalah sukma ini terbangun dari cipto rasa karsa. Kemudian di bagian berikutnya, sukma ini juga dibangun oleh sukmo abangan, sukmo irengan, sukmo putihan, sukmo kuningan. Kemudian di sisi lain, di sana ada yang disebut dengan raga. Raga ini pun dibangun oleh anasir-anasir yang mewujud menjadi sebuah raga, yaitu unsur Agni, unsur Tirta, unsur Bayu, dan unsur Pertiwi. Dari 3 bagian ini, semuanya inilah yang disebut dengan sukma. Sukma inilah setelah 3 hal besar ini menyatu dalam wujud sukma, maka sukma yang demikian ini sudah mewujud sebagai manusia yang asalnya dari sangkat, yang digodok di prakerti, kemudian melalui cahyo mulyo, yaitu ruh suci, kemudian menjadi sukma. Itulah yang disebut dengan sukma sejati, atau dalam bahasa yang agak mentereng, yaitu super ego.
Karena nanti ada ego-ego, bagian dari super ego itu, yaitu sukmo abangan, sukmo irengan, sukmo putihan, dan sukmo kuningan. Itu adalah ego-ego yang nanti berhubungan dengan rasa, karsa, dan cipta, yang semuanya itu akan menggerakkan rogo yang berupa dibangun oleh 4 anasir, yaitu Agni, Bayu, Tirto, dan Pertiwi, manusia. Nah, berarti sangkan sudah selesai. Akhirnya sangkan ini, sukmo sejati yang sudah mewujud sebagai manusia, akhirnya diparakno menuju ke paran. Sangkan paran. Jadi bumi loko ini adalah paran. Nah, di paran ini manusia yang selalu dibimbing, yaitu roh suci, yang selalu dibisiki tentang kebaikan-kebaikan, yang selalu diarahkan menuju ke jalur-jalur kebenaran. Tetapi ingatlah bahwa setiap gotro, setiap benda, termasuk yang namanya manusia ini, jiwa dan raga, raga yang berwujud seperti kita ini, yang mewujud ini, kemudian di sana ada yang namanya gotro kepetengan, yaitu sukmo. Maka setiap gotro ini selalu diikuti oleh gotro-gotro positif dan gotro negatif, gotro pengganggu dan gotro yang membantu, gotro yang doro dan gotro yang sembodo. Nah, oleh sebab itu, di dalam Kapitayan, orang-orang yang tersadarkan, orang-orang yang mendapatkan pencerahan, ini akan melakukan 3 hal yang disebut dengan 3 kesadaran, yaitu sadar akan Tuhannya, sadar akan alamnya, dan sadar akan hubungan dengan manusia. Rukun karo Gustine, rukun karo alame, rukun sak podo-podo. Di dalam ketuhanan, di kepercayaan Kapitayan, maka orang-orang yang berkesadaran itu sadar akan karma, yaitu hukum alam, hukum sebab dan akibat. Hukum sebab dan akibat yang akan melahirkan karma pala, yaitu hukum pembalasan. Oleh sebab itu orang Jawa akan mengatakan, sopo sing nandur bakal munduh, sopo sing nandur pakerti mongko bakal ngunduh woing pakerti. Jadi di sini ada 2 kata yang hampir sama, tetapi sangat berbeda. Ada prakerti
ada pakerti. Kalau pakerti ini adalah tingkah laku, perbuatan, itu namanya pakerti. Tetapi kalau prakerti adalah terkumpulnya cahaya keabadian yang berasal dari Sang Hyang Toyo, kemudian nanti akan melahirkan Cahyo Mulyo. Jadi prakerti di sana adalah proses terciptanya makhluk, itu namanya prakerti. Tapi kalau pakerti adalah tingkah laku, perilaku, perbuatan manusia, itu namanya pakerti. Nah, oleh sebab itu orang Jawa akan mengatakan sopo sing nandur bakal munduh. Sopo sing nandur kebencian mongko bakal panen kebencian. Itu adalah sopo sing nandur bakal munduh. Nah, seiring dengan waktu yang berjalan di Paran ini, yang tidak lain adalah bumi loko ini, karena terbatasnya ruang dan waktu di bumi loko ini, maka pada saatnya dia akan kembali. Orang Jawa selalu mengatakan barang asal balik marang asal. Kita ini adalah barang asal. Karena kita dari barang asal, maka akan kembali ke asalnya. Kita berasal dari Cahyo Mulyo. Cahyo Mulyo berasal dari proses di prakerti. Prakerti ini adalah kumpulan dari cahaya abadi atau cahaya asal. Maka kita akan kembali ke Cahyo asal. Itu. Oleh sebab itu orang Jawa juga mengatakan barang asal bali marang asali. Barang silihan kapan boyo bakal dipundhut marang sing duwe. Kita ini adalah pinjaman, barang pinjaman. Mata kita juga pinjaman, tangan kita pinjaman, kaki kita, semuanya yang ada pada diri kita ini adalah barang-barang pinjaman. Oleh sebab itu, orang Jawa mengatakan, barang silihan, mongko kapan boyo bakal dipundhut karo sing duwe. Nah, ketika dipundhut karo sing duwe, berarti kembali kepada yang punya. Ini adalah prinsip dari kapitayan. Dan kapitayan di dalam berhubungan dengan Sang Hyang Suwung, maka ingat tentang samsara. Apa itu samsara? Yaitu proses di mana manusia di sini merupakan diuji. Diuji apanya? Perilakunya. Diuji apanya? Diuji tentang segala tingkah laku dan perbuatannya. Nah, setelah nanti habis waktunya, dia akan dikembalikan ke asalnya. Kemudian nanti di sana, di prakerti tadi ini akan diproses lagi, diproses daur ulang. Ibaratnya
sebuah materi, maka barang-barang di situ akan diproses kembali. Setelah diproses, maka ada dua. Apakah dia harus dikembalikan menjadi benda-benda, artinya menjadi makhluk kembali, atau dia dikembalikan kepada kemurnian dari zat asalnya. Nah, kalau dikembalikan kepada zat asalnya, bersatu dengan yang maha tunggal atau yang maha bercahaya, yang maha asal, itulah yang disebut dengan manunggaling kawula lan Gustini secara sejati. Manunggaling cahya mulya yang ada di dalam diri, yaitu roh suci, setelah mengalami proses penggodokan ulang di prakrti, maka dia dikembalikan kepada zat yang mulia, dan dia tidak akan pernah diturunkan lagi ke paran, baik itu nanti akan dijadikan apa saja. Sedangkan kalau dia tidak akan dikembalikan ke cahaya asal, maka dia akan dikembalikan lagi ke dunia yang disebut dengan reinkarnasi. Proses seperti inilah disebut dengan samsara. Nah, untuk itu, untuk mendukung semuanya itu, agar di dalam proses di dunia ini, di paran ini, menjadi baik, maka perlu manusia sebagai pelaku. Orang Jawa pada saat itu sudah memikirkan. Oleh sebab itu dibangunlah yang namanya Trirukun. Apa itu Trirukun? Yaitu rukun Sakbolo, rukun Sakonco, dan rukun Satoto. Rukun Sabolo artinya kita ini mempunyai famili, memiliki suku, memiliki bangsa, maka harus rukun dengan sukunya, dengan bangsanya, terutama dimulai dari keluarga dekat. Rukun. Setelah rukun Sabolo, maka di luar famili itu ada orang lain. Suku Sunda, suku Dayak, suku Batak, dan suku-suku yang lain di Nusantara ini, itu adalah tidak lain Sakonco. Artinya sama-sama titah yang mendapatkan tugas secara pribadi, yaitu tugasnya adalah memayu Hayuning Buwono. Memayu Hayuning Buwono adalah memperindah keindahan dunia, yang tidak lain adalah menjaga kelestarian alam. Itu adalah tugas masing-masing pribadi yang diwadahi dalam satu bangsa. Oleh sebab itu, Sakonco ini penting. Konco dalam arti teman keseharian di dalam satu suku, di dalam satu bangsa. Juga ada konco di luar suku.
Itulah yang namanya konco. Maka ada suku Sunda, ada suku Baduy, ada suku Batak, ada suku Dayak, suku Toraja, dan suku-suku yang lain yang ada di Seram, di Bali, di Lombok, dan jauh sampai dengan di Irian Jaya. Itu semuanya adalah sakonco. Harus rukun. Ini adalah rukun yang kedua. Kemudian ada satoto. Satoto ini adalah aturan. Aturan yang mengatur kehidupan masyarakat secara intern. Dan juga mengatur tata masyarakat secara ekstern. Artinya, mengatur di lingkungan yang terkecil, yaitu lingkungan keluarga, kemudian lingkungan bebrayan, bermasyarakat, kemudian lingkungan yang lebih besar lagi, yaitu berbangsa, dan yang lebih besar lagi, yaitu mengatur antara bangsa satu dengan bangsa yang lain, bangsa Jawa dengan bangsa Sunda dengan bangsa Bali, bangsa Jawa dengan bangsa Dayak, dengan bangsa Batak, dengan bangsa Toraja, dan sebagainya. Ini satoto, ditata hubungannya. Mengapa kok ditata? Supaya tidak terjadi kesalahpahaman dan selalu menghindari perang. Jadi di bumi ini harus memayu hayuning bawono, memperindah keindahan dunia, jangan dirusak. Kalau perang berarti dirusak. Nah ini, untuk itu perlu dibekali masing-masing individu. Itu tadi adalah rukun dengan alam, rukun dengan sabolo, sakonco, dan satoto. Nah, sekarang masing-masing pribadi juga harus dibekali. Secara umum, masing-masing pribadi ini memiliki tugas, yaitu tadi memayu hayuning buwono. Karena memiliki tugas memayu hayuning buwono yang disemangati dengan trirukun, yaitu rukun dengan Tuhannya, rukun dengan alamnya, dan rukun sesama manusia, maka masing-masing pribadi harus memiliki 3 hal, yaitu yang disebut dengan laki, yang disebut dengan laku, dan lakon. Jadi masing-masing diri ini punya kewajiban laki, yang artinya adalah masing-masing diri ini punya kewajiban untuk menurunkan keturunan, untuk meneruskan generasi, untuk meneruskan bangsa. Karena dengan keturunan itu, maka keberlanjutan, keberlangsungan, tali estafet terus berlanjut. Oleh sebab itu, perlu adanya laki. Dalam bahasa Jawanya adalah laki rabi. Menikah, kawin. Nah, yang kedua adalah laku. Laku yang dimaksud adalah perilaku, yaitu tingkah laku dia yang ada di paran ini. Perilaku hubungan bermasyarakat, perilaku berhubungan dengan Tuhannya, perilaku berhubungan dengan alamnya.
Ini harus dibekali. Makanya orang Jawa mengajarkan kepada anak-anaknya untuk sopan, santun, mengasihi sesama manusia, rukun, gotong royong, dan sebagainya. Ini adalah laku. Kemudian lakon. Apa ini lakon? Lakon di sini adalah menunjukkan sebuah upaya manusia untuk mencukupi kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhan perlu adanya lakon. Lakon di sini adalah untuk mencari penghidupan. Untuk mencari kehidupan itu butuh usaha. Maka usaha itu adalah jangan sampai merusak alam. Jangan sampai merusak keindahan dunia ini. Yaitu merusak hubungan sesama manusia. Merusak alam. Maka perlu adanya lakon yang baik di dunia ini. Karena setiap lakon, setiap laku dan lakon ini ada karmanya. Nah, itu yang ditanamkan di dalam diri masing-masing orang sebagai orang Jawa. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian keterangan singkat dari saya. Ada kurang dan lebihnya, mohon maaf, dan silakan Anda untuk berdiskusi di kolom komentar. Sampai di sini saya ucapkan rahayu, 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 rahayu sagunging dumadi.